apa sih dunia multiverse itu, teori-teori multiverse itu menimbulkan banyak sekali konspirasi tentang dunia multiverse ataupun dunia paralel. Dan kita akan sedikit membuat pertanyaan yaitu dalam diri kita, apa sih sebenarnya multiverse atau dunia paralel ataupun multi semesta. Dan teori multiverse ini sendiri itu pertama kali diperkenalkan ke publik oleh Hugh Everton Tree. Berdasarkan tesis Hugh Everton Tree yang berjudul Theory of the Universe Wave Function, ini mengatakan bahwa kita semua yang ada di bumi ini dan alam semesta ini ternyata memiliki salinannya yang tinggal di alam semesta yang lain. Singkatnya ada di diri kita, versi lain di alam semesta lain juga. Dan mungkin saja diri kita bukan satu-satunya yang ada di dunia ini. Dan teori mengenai multiverse sendiri menyebutkan bahwa alam semesta kita mungkin bukan satu-satunya yang ada di alam semesta ini. Dan sebaliknya, mungkin ada alam semesta yang lain yang sama sekali juga berbeda. Dan itu terpisah jauh dari kita, yang jumlahnya lebih banyak dari yang kita perkirakan. Itu berarti mungkin akan ada alam semesta yang tak terhingga dan semuanya dengan hukum fisikanya sendiri, kumpulan bintang dan galaksinya sendiri, dan bahkan mungkin memiliki peradaban kecerdasannya mereka juga sendiri. Dan konsep multiverse muncul di beberapa bidang fisika dan filsafat. Tetapi konsep yang paling menonjol adalah bahwa multiverse tercipta itu dari sesuatu yang disebut dengan teori inflasi. Ini juga sedikit agak membingungkan ini. Teori inflasi menggambarkan sebuah peristiwa hipotesis yang terjadi ketika alam semesta kita masih sangat muda, dalam waktu yang sangat singkat. Alam semesta mengalami periode ekspansi yang cepat, ngambang, menjadi banyak dan lebih besar dari ukuran alam semesta itu sebelumnya. Ada kemungkinan bahwa ketika inflasi berakhir di beberapa wilayah, inflasi berlanjut di wilayah yang lain. Jadi sementara inflasi berakhir di alam semesta, mungkin ada di daerah yang lain yang lebih jauh di mana inflasi itu masih berlanjut. Bahkan mungkin hingga hari ini alam semesta tersendiri dapat menjemput alam semesta yang mengambang dan meluas, menciptakan lautan inflasi abadi yang batas dan berisi dengan banyak alam semesta itu sendiri. Dalam skenario inflasi abadi ini, setiap alam semesta akan muncul dengan hukum fisikanya sendiri. Dari kumpulan partikel, pengaturan gaya, dan nilai konstanta fundamentalnya itu sendiri. Dan apakah multiverse ini memang benar-benar ada? Ternyata banyak teori juga yang mendukung adanya multiverse ataupun dunia paralel ataupun dunia semesta yang lain. Dan beberapa teori-teori yang mendukung tentang dunia paralel atau multiverse ini, salah satunya Infinity Universe. Dan Infinity Universe ini, teori ini sendiri, para ilmuwan tidak dapat memastikan seperti waktu, ruang, dan waktu. Tetapi kemungkinan besar bentuknya datar dan mengambang ataupun membentang tanpa batas. Tetapi jika ruang waktu berlangsung selamanya, maka ini bisa berulang
pada suatu waktu karena adanya partikel yang terbatas serta dapat diatur pada ruang dan waktu. Singkatnya, seorang yang bisa melihat ataupun menemukan versi lain dari diri mereka ada merupakan versi tak terbatas dari dirinya sendiri. Beberapa dari kembaran ini mungkin akan melakukan apa yang kamu lakukan sekarang. Sementara yang lain akan mengenakan pakaian yang berbeda pagi ini. Ada juga yang memilih untuk membuat keputusan berbeda dalam hidup seperti misalnya suami. Ini juga dari Dr. Universe yang menguatkan beberapa teori tentang multiverse juga. Teori ini menjelaskan adanya kemungkinan beberapa alam semesta mengikuti teori secara mekanika. Dan teori mekanika ini adalah teori mekanika tentang kuantum. Dr. Universe atau Many World Theory yang ditemukan oleh Hawking Effort percaya bahwa alam semesta menciptakan salinan untuk setiap kemungkinan hasil dari sebuah situasi yang terjadi. Ketika di alam semesta ini kamu memutuskan untuk terus menonton video ini, di alam semesta lain bisa jadi membuat kamu justru ingin menghentikan kegiatan monoton kamu dan berpaling ke hal-hal yang lain. Di situ juga ada teori bubble universe yang juga menguatkan tentang teori salinan alam semesta ini. Berdasarkan penelitian dari kosmolog Tufts University, yaitu Alexander Vilenkin, ketika melihat ruang waktu secara keseluruhan, beberapa area ruang berhenti mengambang seperti Big Bang, menggabungkan alam semesta. Namun yang lain terus berjalan sama. Yang menarik tentang teori ini adalah alam semesta lain dapat memiliki hukum fisika yang sangat berbeda dari kita. Karena mereka tidak terkait dengan alam semesta kita. Jadi mereka punya teori sendiri, mereka tetap punya peradaban sendiri yang mungkin berbeda dengan alam semesta kita saat ini. Ada juga teori mathematical universe. Secara sederhana, teori yang dicetuskan oleh Max Tegmark dari Massachusetts Institute of Technology itu di tahun 2012, ini menjelaskan bahwa struktur matematika dapat berubah tergantung di mana manusia itu berada. Dan ketika kayak gitu, dalam tanda kutip, itu benar-benar percaya ada alam semesta di luar sana yang dapat eksis secara independen dan akan terus ada sekalipun tidak ada lagi manusia. Itu secara kata-kata ataupun ungkapan dari Max Tegmark. Dan teori selanjutnya mungkin yang menguatkan tentang dunia paralel, yaitu parallel universe. Parallel universe atau dunia paralel cukup heboh dibicarakan beberapa kurun waktu yang terakhir. Teori dunia paralel bisa menjelaskan bagaimana kehidupan manusia beserta alam semesta secara bersamaan atau sama-sama satu sama lain. Para ahli kuantum percaya bahwa setiap hari, bahkan di setiap detiknya, sebuah dunia paralel tercipta. Yang mencengangkan, masing-masing dunia tidak menyadari kehadiran dunia lain. Dan tidak ada yang dapat memastikan dunia mana yang sebenarnya nyata. Terus apakah di situ kita akan membicarakan ataupun bertanya-tanya apakah ada bukti tentang yang namanya dunia paralel atau multiverse atau multi semesta? Ini sudah banyak yang sudah terjadi dan itu membuktikan bahwa multiverse ini ada dan memang terjadi.
Seperti bukti-bukti yang menguatkan tentang teori multiverse atau dunia paralel ini, antara lain pria dari Taurat. Pada Juli 1954 muncul seorang pria berpakaian sangat rapi di Bandara Haneda di Tokyo, Jepang. Sama seperti penumpang lainnya. Dia pergi ke bea cukai. Saat diinterogasi petugas bea cukai, penumpang misterius itu mengaku berasal dari negara yang bernama, dan pria misterius itu mengklaim bahwa itu adalah ketiga kalinya dia mengunjungi Jepang dan negaranya. Dan bahasa utama pria itu yang digambarkan sebagai seorang bule yang berjenggot adalah bahasa Prancis. Namun, dia konon juga berbicara bahasa Jepang dan banyak bahasa lainnya. Para petugas bingung karena mereka belum pernah mendengar tentang negara seperti itu. Paspor pria itu tentu saja dikeluarkan oleh Tauret. Paspor tanpa asli. Tetapi tempat itu tidak dikenali. Ini negara Tauret, ini negara sebelah mana? Pria itu kemudian diberi peta dan diminta untuk menunjukkan negaranya. Dia segera menunjuk ke daerah yang diduduki oleh kerajaan Andorra yang berasal dan ataupun yang berada di perbatasan Prancis dan Spanyol. Dan pria misterius itu membagikan detail lain seperti perusahaan tempat dia bekerja dan hotel di mana dia tinggal. Pokoknya pria ini mengeluarkan beberapa bukti-bukti tentang keberadaannya. Pejabat mengetahui bahwa perusahaan yang disebutkan itu ada di Tokyo, tetapi tidak di Tauret. Demikian pula hotel yang dia sebutkan memang ada, tapi karyawan hotel memberitahu mereka bahwa tidak ada pemesanan semacam itu. Dan hal itu yang mendorong petugas untuk menahan pria itu dan diinterogasi lebih lanjut. Para petugas di situ curiga bahwa dia mungkin jahat dan menyita beberapa barang serta dokumen-dokumen. Dan petugas saat itu menempatkan pria misterius itu di hotel terdekat saat mereka melakukan penyelidikan, untuk memastikan bahwa pria misterius itu sudah dapat melarikan diri. Dua penjaga ditempatkan di tempat di mana dia diamankan di hotel itu. Hotel dia menginap hanya memiliki satu titik masuk dan keluar. Tapi yang mengejutkan semua orang, pria itu menghilang di keesokan harinya. Padahal di situ ada kasih petugas dan hanya memiliki satu pintu untuk keluar dan masuk. Dan yang membuat keanehan lagi, semua dokumen ataupun barang pribadi milik pria misterius itu juga hilang. Setelah itu pencarian dilakukan untuk menemukan pria itu, tetapi tidak menemukan hasil atau sia-sia belaka itu. Beberapa orang berpendapat pria misterius itu memang dari Tauret, tetapi negara itu kebetulan berada di alam semesta lain, dan entah bagaimana bisa melewati dimensi paralel dan berakhir di Bandara Haneda, Jepang itu sendiri. Teori lain adalah bahwa pria misterius itu adalah penjelajah ruang dan waktu. Dan ketika itu mungkin mendaratnya itu salah. Di atas semua ini ada orang yang mengklaim bahwa itu tipuan internet dan bukti yang lainnya itu juga pernah terjadi bocah hijau di Wallpit. Dan kisah ini dimulai ketika seorang anak lelaki dan saudara perempuannya ditemukan oleh seorang petani di dekat parit yang digunakan untuk menangkap serigala di Wallpit. Saat ditemukan, kulit kedua anak tersebut berwarna hijau dan mereka menggunakan pakaian dari bahan yang tidak pernah dilihat sebelumnya.
Bahkan ketika ingin berkomunikasi dengan mereka, si Pak petani tersebut tidak dapat memahami apa yang dikatakannya. Mungkin bahasanya yang berbeda, dan mungkin juga dari fisiknya juga, warnanya juga berbeda. Dan kemudian si bocah hijau ini dibawa ke suatu desa, di mana mereka akhirnya diterima oleh sang pemilik rumah, yaitu Sir Richard de Saint de Wilkes. Karena tanpa kelaparan, sang pemilik rumah menyajikan makanan untuk mereka. Jadi mungkin karena perjalanan jauh ini, jadi mereka kelihatan sangat kelaparan. Tapi juga itu mungkin kan dari gerak-gerik tubuhnya yang tadi disebutkan itu kan, mereka nggak bisa berkomunikasi dengan bahasa yang ada di tempat itu. Namun si kedua bocah ini, si bocah hijau ini, ketika dikasih makan tidak mau makannya. Karena itu penduduk desa membawa kacang yang baru saja dipanen untuk diberikan kepada kedua anak tersebut. Jadi petani yang ada di desa itu memberi kacang, karena ketika dikasih sebuah makanan itu mereka nggak makan, dan coba dikasih kacang mungkin sama si warga tersebut, warga di daerah tersebut, apakah mau makan? Dan ternyata mereka itu memakannya, dan selama berbulan-bulan mereka hanya makan kacang sampai mereka mencoba memakan sebuah roti. Karena memang mungkin di daerah Eropa atau di daerah sana, di luar negeri sana, itu kan makanan sehari-hari mereka kan roti atau yang berasal dari gandum. Jadi si bocah hijau ini dikasih makanan pertama kali roti, dia tahu makannya mungkin asing. Dan ketika mereka dikasih kacang oleh petani daerah situ, dia makannya. Tapi setelah berbulan-bulan nih, jadi dua bocah hijau ini tinggal di dunia kita itu mungkin berbulan-bulan, dan mereka sempat untuk mencoba memakan makanan yang kita makan, yang biasa kita konsumsi, yaitu roti. Mungkin di Indonesia dia dikasih nasi ya, dan mereka bocah hijau ini belajar untuk memakan roti itu sendiri. Jadi seiringnya waktu berjalan, dua bocah yang berkulit hijau ini kan, satu cowok dan satu cewek. Itu yang si cowok ini semakin kesini kondisi fisiknya semakin lemah dan dia jatuh sakit, dan pada akhirnya ini si yang bocah hijau ini, si yang cowok itu meninggal dunia. Dia kan tinggal satu, yang satunya itu cewek. Dan si anak perempuan tersebut makin sehat, dan anehnya warna hijau kulitnya itu semakin menghilang. Dan tidak hanya itu saja, dia juga mulai belajar bahasa Inggris dan untuk berkomunikasi mungkin agar dirinya dapat menceritakan asal-usul mereka sendiri dari daerah mana ataupun dari dunia yang mana, karena warna kulitnya aja udah hijau kayak Hulk ya, kayak Hulk. Dan menurut beberapa sumber, anak perempuan tersebut mengambil nama yaitu Agnes Bird. Dan sampai akhirnya si Agnes Bird ini telah menikah dengan seorang pria yang diketahui adalah duta besar Henry juga. Meskipun hal ini belum diverifikasi, anak perempuan tersebut kemudian bercerita bahwa dia dan saudara laki-lakinya berasal dari Saint Martin. Setelah mungkin si anak perempuan ini yang masih hidup ini mungkin mulai belajar berbahasa Inggris, dan akhirnya dia bisa, dan mungkin setelah waktu yang lama dapat berkomunikasi, dan akhirnya dia bisa menceritakan asal-usul mereka itu dari mana. Dan akhirnya itu berasal dari Saint Martin, di mana tempat tersebut tidak ada matahari dan semua penghuninya memang berwarna hijau seperti dirinya. Dia menggambarkan bila tanah yang bercahaya
hanya bisa dilihat di seberang sungai. Dan sebelum ditemukan, dia dan saudara laki-lakinya menemukan sebuah gua saat sedang mencari ayahnya. Ini ceritanya si Agnes Bird ini sendiri. Dan mereka memasuki gua dan berjalan di kegelapan dalam waktu yang lama sampai akhirnya mereka keluar dan melihat cahaya yang sangat terang. Gestalt dan Network menyatakan bahwa peristiwa itu terjadi dalam masa pemerintahan Raja Stephen, yaitu dari tahun 1135 sampai 1054, atau Raja Henry II dari tahun 1154 dan 1189. Jadi kayak mereka itu memasuki lorong waktu mungkin. Masuk gua, di situ memasuki lorong waktu dan akhirnya mereka tiba di dunia kita saat ini. Selama berabad-abad, banyak teori telah diketemukan dan menjelaskan cerita ini. Salah satunya mengenai penyebab warna hijau pada kulit mereka. Dalam sebuah laporan dituliskan bahwa anak-anak tersebut menderita anemia hipo yang awalnya dikenal sebagai chlorosis, atau yang bisa diambil dari bahasa Yunani chloris yang berarti kuning kehijau-hijauan. Bukti selanjutnya yang memang menguatkan bahwa memang itu terjadi multiverse atau dunia paralel yaitu di Utsurobune pada tahun 1803 di daerah Arasagama, Jepang. Dikabarkan sebuah objek misterius yang telah rusak terdampar di pantai. Objek tersebut berbentuk piringan dan keluar air. Objek tersebut dikatakan memiliki tinggi sekitar 3 meter. Tinggi 3 meter. Dan diameter sekitar 5 meter. Terbuat dari kayu sandal merah, logam, dan bagian seperti pintu yang terbuat dari kaca atau kristal, dan memiliki tulisan-tulisan yang terukir di dalamnya dalam bahasa asing yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Yang lebih mengejutkan dari peristiwa ini yaitu dari dalam objek tersebut keluar seorang wanita, dan wanita ini memiliki rambut dan alis berwarna merah. Rambutnya memanjang dan ekstensi buatan warna putih, dan ekstensi rambutnya bisa saja terbuat dari bulu putih atau bubuk tekstil yang bergaris-garis tipis. Gaya rambut ini tidak dapat ditemukan dalam literatur. Kulit wanita ini berwarna merah muda yang sangat-sangat pucat ini. Sangat pucat. Ia mengenakan pakaian yang mewah, yang panjang, dan kain halus yang tidak diketahui. Dan wanita itu mulai berbicara tapi tidak ada yang mengerti. Itu mungkin bahasanya kan lain, mungkin bahasanya lain. Dan bukti selanjutnya tentang yang menguatkan tentang teori multiverse ini yaitu Rudolf Pansen. Dan pada tahun 1950 seorang pria muncul di Times Square, New York, ini di daerah New York, dengan cambang sempit dan setelan bergaya ala-ala Victoria. Dan menurut saksi mata dia sangat ketakutan dan benar-benar bingung, kayak mungkin di dunia lain, aneh ini. Dan secara harfiah beberapa menit setelah pria aneh itu pertama kali diketahui, si pria ini nggak sengaja tertabrak mobil dan meninggal. Dan di kamar mayat mereka mengeluarkan dari saku pakaian si pria ini itu token bir 5 sen yang bertuliskan nama bar yang tidak dikenal dan bahkan oleh penduduk tertua di daerah itu. Dan ada beberapa juga faktur untuk servis kuda dan cuci mobil dikeluarkan oleh pembayaran yang terletak di Lexington Avenue.
tapi tidak juga terdaftar di direktori manapun pada saat itu, pada waktu itu. Sekitar $70 dalam uang kertas, itu dolar-dolar lama, itu nama dengan Rudolph Vance, yang menurutnya tempat tinggalnya adalah sebuah apartemen di Fifth Avenue di New York. Dan sebuah surat itu dikirim ke alamat yang sama pada bulan Juni di tahun 1876 dari Philadelphia. Tak satupun dari item ini menunjukkan tanda-tanda paparan waktu. Dan Kapten Herbert Rim dari Departemen Orang Hilang mencoba menggunakan data ini untuk mengidentifikasi orang asing. Jadi kalau menurut kalian, yang namanya teori multiverse atau dunia paralel itu nyata atau enggak sih? Atau ini hanya sekedar konspirasi global? Dan mungkin gak aneh juga sih. Tapi bukti yang ditunjukkan itu memang benar-benar ada. Dan itu nggak tahu kita itu dunia yang mana. Apakah ini mungkin perputaran waktu? Mungkin, tapi kalau kita yang namanya reinkarnasi itu kan mungkin sudah terbiasa. Tapi kalau dunia paralel, di dunia kita saat ini ada salinannya di dunia yang lain. Jadi buat teman-teman, gimana sih menurut kalian ini? Kalian percaya atau enggak tentang adanya yang namanya multiverse atau dunia paralel atau dunia lain yang ada di luar alam semesta kita saat ini? Jadi buat teman-teman, coba komen tentang beberapa pendapat kalian, ini nyata atau enggak, atau hanya sekedar konspirasi saja dari Kang Salim untuk membawakan sebuah teori yang namanya multiverse atau dunia paralel kali ini. Dan mungkin kita akan ketemu di lain-lain videonya. Dan mungkin juga buat teman-teman yang pengen ceritanya diangkat oleh Kang Salim, bisa nanti tulis komentar ataupun memang DM Instagram atau juga lewat email ke sarang lelembut. Oke, dari Kang Salim cukup.